Iya, suara kreativitas, sahabat kreatif semuanya, terus stay tune bersama RRI, tangkap bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru, di mana pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI di hari ini, sahabat kreatif, edisi Selasa, yang bertepatan pada tanggal 15 September 2020 ya. Nah, di kesempatan hari ini juga kita akan mengangkat pelajaran biologi bersama Ibu Hajah Nurmaliah, SPD MPD, dan seperti biasanya juga kita akan bergabung bersama beliau ya. Namun sebelumnya sahabat kreatif juga nanti buat adik-adik yang mau bertanya atau juga mau sharing-sharing seputar masalah pelajaran biologi di hari ini, kita juga belum tahu materinya apa ya. Nanti kita akan tanya sama Ibu Nurmaliah di hari ini. Nah, adik-adik nanti bisa aja sharing-sharing dan ikut berpartisipasi di nomor 0811 6713 926 ya. Nah, sebelumnya kita boleh sapa dulu nih Ibu Nurmaliah yang sudah terhubung bersama kita di hari ini ya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum Ibu. Ibu Nurmaliah. Halo. Iya, Ibu. Iya, oke baik. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Apa kabar di hari ini Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Alhamdulillah. Berarti sudah siap dan standby Bu ya untuk membagi ilmu untuk adik-adik ya Bu ya, anak-anak di rumah ya. Insya Allah. Iya, Ibu kalau boleh tahu ini dari SMP atau SMA nih Bu? Saya dari SMP, tepatnya dari MTSN 1 Banda Aceh. MTSN Bu ya, berarti MSen ya Bu ya? Ya, MSen. Oke, luar biasa. Di hari ini kita akan mengangkat pelajaran tentang biologi nih Bu. Kalau boleh tahu materinya apa Ibu? Tentang tumbuhan. Tumbuhan. Iya, tumbuhan Ya. itu berarti luas banget nih pelajarannya Bu ya. Umum banget gitu. Ya, kita ambil nanti jaringan pada tumbuhan, yaitu tepatnya akar, batang, daun, beserta nanti respirasinya bagaimana, fotosintesisnya bagaimana. Karena kan sekarang ini Ibu lihat banyak yang menyenangi tumbuhan ya. Bener-bener Bu ya, ya ibu-ibu. Bunga-bunga ya Bu ya. Makanya anak-anak saya berikan ilmu supaya mereka jangan hanya tanam aja, tapi ilmu yang saya berikan ini bisa diterapkan. Iya, baik. Nah, Ibu, kalau boleh saya memanggil Ibu Nurmaliah atau gimana Ibu Nur aja? Ibu Nurma boleh. Ibu Nurma ya. Oke, Ibu Nurma, kalau boleh tahu nih ya Bu ya, ini ada yang sudah standby juga bersama kita di channel RRI Banda Aceh, ada Nifisa, ada Muhammad, ada Malidia, juga ada Cut, ini Lia juga. Ini nanti kita bakal sharing-sharing bersama mereka semua nih ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Iya, nanti kita infokan aja ke siswanya pada saat saya menampilkan ini. Kalau bisa mereka jangan munculkan suaranya ya. Iya, mohon ya untuk adik-adik ya dengar arahan dari Ibu Nurma ya. Gimana kalau nanti waktu Ibu Nurma menjelaskan materi-materinya, adik-adik di silent aja dulu. Ya. RRI. Siapa nih yang mau? Iya, Ibu silakan untuk materinya Ibu. Untuk materinya di hari ini silakan Ibu. Nurmaliah. Bisa ditampilkan itu PowerPoint-nya. Halo? Iya Ibu, gimana? Bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Oh ya baik, ya. Di sini udah kita share Ibu. Di sana gimana Ibu? Belum muncul. Belum muncul ya Ibu ya? Di sini. Iya. Baik Ibu. Ya. Dari sini. Di share-nya itu dari sana. Nanti kita cuma convert aja Ibu. Bentar ya, lagi kita coba. Iya, baik. Itu. Bentar ya, kita ambil dulu ya. Baik Ibu, baik, terima kasih. Nah, buat adik-adik yang di rumah yang memantau siaran kita melalui channel RRI Banda Aceh ya, atau juga mendengarkan siaran kami melalui FM 92,6 MHz ya, langsung aja nanti yang mau bertanya-tanya masalah pelajaran biologi tentang materinya tumbuhan di hari ini, langsung aja nanti WhatsApp bersama kita di 08116713 926 ya. Nah, buat adik-adik ya yang ikut bersama kita live di hari ini, mohon untuk di silent
volumenya ya. Ibu Nurma. Mohon. Ya. Iya, gimana dengan materinya Ibu? Ya, lagi kita tampilkan PowerPoint sebentar ya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, buat adik-adik yang terus stay tune bersama kita, boleh ya memantau siaran kita melalui audio streaming dan juga melalui FM Tuner di 92,6 MHz atau juga bisa menonton di YouTube RRI Banda Aceh. Semoga pelajaran di hari ini diberikan oleh Ibu Hajah Nurmalinah, SPD MPD, tentang pelajaran biologi. Temanya yaitu tumbuhan ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, sepertinya untuk slide-nya atau materinya sudah tampak ini Bu. Sudah muncul? Udah, alhamdulillah. Baik, udah bisa kita mulai. Baik, silahkan Ibu. Halo? Ya, baik Ibu, silakan Ibu Nurma untuk materinya di hari ini. Halo? Kenapa putus-putus ya? Enggak, di sini aman Ibu. Alhamdulillah di sini aman. Tempat saya putus-putus suaranya ya. Mungkin dari headsetnya Ibu. Baik, silakan untuk materinya Ibu. Oh iya, mungkin ya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Sebelum Ibu mulai materi ini, Ibu mohon anak-anak Ibu tolong dimatikan dulu audionya ya, biar nggak ribut ya. Mohon dengan sangat anak-anak Ibu untuk mematikan audio suaranya supaya nggak ribut. Atau kalau nggak bisa dimatikan, tolong dibuka di YouTube aja. Ya, buka YouTube aja, jangan langsung live di situ ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, anak-anak Ibu mohon dimatikan audionya supaya nggak ribut, bisa kita dengan jelas mendengarkan penjelasan dari Ibu ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi pada kelas 8, ya. Tepatnya materi biologi pada bab 2 tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, di sini kita lihat di lingkungan kita ini banyak sekali tumbuhan. Dan banyak sekali anak-anak Ibu yang gemar terhadap tumbuhan. Ya. Apa nggak bisa nih? Bentar ya. Kita mau ambil yang selanjutnya. Ini. Oke. Sekarang kita lihat yang pertama, ada kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Ya, kemudian kita menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan itu sendiri. Nah, anak-anak Ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, menjelaskan sistem respirasi, menjelaskan proses fotosintesis dalam kehidupan sehari-hari, dan mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan. Nah, pada materi yang lalu, tepatnya kelas 7, kita sudah mempelajari organ pada tumbuhan. Ya, organ pada tumbuhan terdiri dari adanya akar, batang, daun, bunga, dan biji. Ya, kesemua itu organ pada tumbuhan. Selanjutnya kita lihat adanya struktur akar pada tumbuhan, di mana akar ini berfungsi untuk mencari dan menyerap mineral-mineral yang ada di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Ya, ada akar yang dikatakan akar tunggang. Ada bentuk akarnya itu dikatakan akar serabut. Ya, akar tunggang itu untuk tanaman dikotil, sedangkan akar serabut untuk tanaman monokotil. Struktur anatomi akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Mohon jangan ada suara biar mudah Ibu jelaskan. Mohon anak-anak Ibu sekalian jangan ada yang bersuara. Selanjutnya kita lihat di sini akar dikotil terdiri adanya rambut-rambut akar. Akar monokotil juga ada. Kemudian akar dikotil dan monokotil terdiri dari adanya jaringan epidermis, kemudian korteks,
ada jaringan endodermis, ada jaringan vesikel, ada jaringan pengangkut, yaitu terdiri dari xilem dan floem. Nah, pada akar dikotil, letak daripada jaringan pengangkutnya itu teratur, ya. Sedangkan ada pada akar monokotil, letak jaringan pengangkutnya tersebar karena dia tidak punya yang namanya kambium. Lanjut, kita lihat sekarang batang, ya. Batang berfungsi menegakkan tumbuh-tumbuhan, yaitu tempat tumbuh daun dan buah, dan juga berfungsi sebagai alat transportasi atau pengangkutan dan untuk cadangan makanan. Contohnya itu pada sagu. Batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif, di mana kita sering membuat cangkok, ya, menyambung, ya. Kemudian kita lihat lagi struktur anatomi batang mirip dengan akar, ya. Struktur anatomi batang ini terdiri dari adanya epidermis, korteks, endodermis, dan slender pusat. Mohon jangan ribut, ya. Halo anak ibu. Anak ibu tolong jangan ada yang bersuara. Ya. Selanjutnya kita lihat struktur daripada akar dan batang itu punya kemiripan, di mana adanya epidermis yang berfungsi sebagai pelindung dan memperluas batang penyerapan. Selanjutnya adanya korteks yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Adanya endodermis berfungsi sebagai pembatas lapisan sel. Kemudian adanya slender pusat atau steril yang berfungsi untuk tempat jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Ya. Nah, kemudian kita lihat, ya, struktur anatomi batang ini, ya. Pada batang tumbuhan dikotil, di mana berkas pengangkutnya teratur, di mana dia memiliki kambium. Sedangkan batang monokotil, berkas pengangkutnya ini tersebar karena tidak adanya kambium. Ya, jadi itu perbedaan antara batang monokotil dan dikotil. Dan selanjutnya kita bisa melihat lagi, ya, pada batang tersebut, ya, letaknya teratur. Di sini kita lihat dikotil letaknya teratur. Kemudian pada monokotil letak xilem dan floemnya tidak teratur, ya, atau dikatakan tersebar. Selanjutnya bisa kita lihat beberapa perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Ya, pada batang dikotil itu mempunyai kambium sehingga batangnya itu bisa membesar. Sedangkan pada batang monokotil tidak punya kambium. Anak-anak bisa lihat, ya. Kalau kita lihat itu tumbuhan monokotil, contohnya pada jenis rumput-rumputan, ya, tebu, jagung, itu umumnya mereka batangnya tidak besar. Nah, untuk yang dikotil bisa kita lihat contohnya pada tanaman mangga, jambu. Nah, itu batangnya besar. Ya. Kemudian pada monokotil, ya, batangnya itu tidak bisa membesar. Halo, nak, jangan ribut. Kalau kita lihat pada batang monokotil itu ada yang besar, contohnya itu pada kelapa, ya, itu pembesarannya terbatas. Kelapa juga tidak punya kambium karena dia termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Nah, sementara susunan berkas pengangkutnya, ya, kalau pada dikotil, xilem dan floemnya itu teratur, ya, sedangkan pada monokotil, xilem floemnya itu tidak teratur. Itu beberapa perbedaan antara batang monokotil dan batang dikotil. Nah, sekarang kita lanjut ke daun, ya. Bagian sebuah daun terdiri dari adanya urat daun, adanya tulang daun, helaian daun, dan tangkai daun. Ya, di sini kita lihat fungsi daun yang paling penting adalah untuk fotosintesis. Kemudian sebagai alat respirasi, transpirasi yaitu penguapan, serta gutasi yaitu adanya bintik-bintik air pada ujung daun. Nah, ada beberapa bentuk daun. Ya, bentuk daun ada yang bulat,
panjang, lancip, ada juga daun yang tersusun dari daun tunggal dan daun majemuk. Nah, kalau yang berbentuk bulat bisa kita lihat pada jenis tumbuhan air, ya, eceng gondok. Kemudian ada yang berbentuk panjang, itu bisa kita lihat pada tumbuhan padi misalnya, jagung, tebu, ya, lancip bisa kita lihat pada tumbuhan yaitu buah pohon mangga, ya, itu agak lancip. Ada juga susunan daripada tulang daunnya. Kalau yang susunan daripada tulang daunnya, bentuk tulang daun ada yang menyirip, ada yang menjari, ada yang sejajar. Contoh tanaman yang dikatakan menyirip itu pada tumbuhan daun mangga, ya. Kemudian daun jambu, itu tulang daunnya menyirip. Sedangkan daun yang dikatakan majemuk, itu di dalam satu tangkai daunnya itu banyak helaian daun. Contohnya pada tumbuhan asam jawa, pada daun kelor, ya, itu contoh daripada daun majemuk. Jadi kita bisa pastikan dalam satu tangkai itu banyak sekali helaian daun, itu namanya daun majemuk. Sedangkan daun tunggal itu satu tangkai hanya satu helaian daunnya. Baik, selanjutnya kita lihat adanya struktur daun, ya, terdiri dari adanya epidermis, adanya mesofil atau palisade, adanya berkas pengangkut dan stomata. Nah, pada daun, ya, epidermis berfungsi sebagai pelindung. Jadi ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Nah, kemudian kita lanjut dengan jaringan mesofilnya atau dikatakan di sini bagian dari jaringan parenkim. Ya, jaringan parenkim ini berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan pada daun, di mana pada mesofil daun itu banyak terdapat kloroplas. Kloroplas inilah nantinya yang berfungsi menghasilkan klorofil yang akan nantinya membuat proses pemasakan makanan atau dikatakan kelompok makhluk hidup yang autotrof, bisa membuat makanannya sendiri, ya. Kemudian di sini ada juga parenkim palisade. Parenkim palisade ini untuk tumbuhan yang dikotil, sedangkan parenkim spot itu pada tumbuhan yang monokotil, ya. Kemudian adanya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun juga terdiri daripada xilem dan floem, di mana xilem ini dikatakan pembuluh kayu, floem merupakan pembuluh tapis. Fungsi daripada xilem ini mengangkut zat-zat makanan dari akar, kemudian dibawa ke daun. Jadi dari bawah ke atas. Sedangkan floem mengangkut makanan yang sudah diolah oleh daun, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh lagi. Jadi ibaratnya dari atas ke bawah. Kalau xilem dari bawah ke atas, kalau floem dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya pada struktur jaringan daun ini ada rongga udara, di mana daun juga nanti akan melakukan proses pernafasannya. Jadi alat pernafasan pada daun itu stomata. Kemudian sedangkan pada batangnya, alat pernafasan pada batang dan akar itu terdiri dari lentisel. Ya, jadi di sini kalau kita melihat beberapa perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil, bisa kita lihat pada akarnya, kemudian pada batangnya, dan pada daunnya. Nanti bisa kita cari sama-sama. Kita lanjut kemudian adanya bunga dan daun. Bunga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Jadi kalau ada tumbuhan yang berkembang biak secara kawin, pasti selalu diawali oleh bunga. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan buah yang berfungsi membungkus dan melindungi biji
serta menyediakan cadangan makanan bagi biji agar dapat tumbuh pada saat berkecambahan. Jadi adanya bunga terjadi penyerbukan, kemudian terbentuknya biji, terakhir adanya buah. Biji itulah yang nantinya yang akan kita tanam kembali dan dia akan tumbuh. Inilah yang dikatakan perkembangbiakan secara generatif. Selanjutnya kita lihat struktur atau bagian sebuah bunga. Ya, bagian sebuah bunga terdiri atas adanya kelopak atau bahasa Latinnya dikatakan kalik. Kemudian adanya mahkota atau corolla itu perhiasan bunga. Adanya benang sari sebagai organ reproduksi yang jantan untuk jantan. Kemudian adanya putih merupakan organ reproduksi untuk yang betina. Dasar bunga supaya nanti bakal biji menuju ke bawah ke dasarnya. Adanya tangkai bunga. Ya, pada saat nanti terjadi penyerbukan, ya, setelah terbentuknya zigot, zigot itu akan dibawa ke dasar bunga, nantinya akan terbentuk bakal bijinya. Ya, dari bakal bijinya itulah sel itu membelah, kemudian terbentuk bakal buah. Ya, bakal biji itu nanti membentuk dari bakal bijinya itu akan terbentuk buahnya yang di dalamnya ada bakal bijinya. Itu ada dikatakan struktur bagian sebuah bunga. Ya, nah bunga ini juga pada dasarnya setelah terbentuk bunga ini ada terjadi penyerbukan. Penyerbukan ini merupakan proses jatuhnya serbuk sari pada permukaan putih yang terjadi pada tumbuhan hijau atau tumbuhan berbunga. Penyerbukan juga disebut dengan polinasi, ya, di mana penyerbukan merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Dari proses penyerbukan ini akan terbentuklah biji dan buah. Nah, ada beberapa penyerbukan yang dilakukan saat tumbuhan itu untuk mempertemukan antara sel kelamin jantan dan betina. Ya, jadi penyerbukan itu sendiri merupakan jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Ya, nah itu pengertian daripada penyerbukan. Sementara macam-macam penyerbukan yaitu ada penyerbukan sendiri. Nah, bagaimana yang dikatakan penyerbukan sendiri? Serbuk sari jatuh ke atas kepala putih bunga itu juga, dalam tangkai itu juga. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga. Yang dikatakan penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh ke atas kepala putih bunga yang lain, tapi masih dalam satu tangkai. Tangkai yang berbeda, maaf. Dari tangkai berbeda, pohonnya sama, tangkainya yang berbeda. Selanjutnya ada penyerbukan silang. Ya, penyerbukan silang itu di mana serbuk sari jatuh ke tumbuhan yang lain, pohon yang berbeda, tapi tumbuhannya sama. Sama-sama pohon mangga, tapi mangga A dan pohon mangga B itu dikatakan penyerbukan silang. Ya, anak-anak sekalian. Jadi ini kita sudah masuk ke penyerbukannya. Kalian sudah paham ya bagaimana struktur akar, batang, daun, dan buahnya, terbentuknya buah. Nah, kemudian kita akan melanjutkan kembali pada materi selanjutnya, yaitu respirasi atau pernafasan pada tumbuhan. Ya. Nah, sebelum kita menceritakan respirasi ini, ada baiknya kita lihat dulu, yaitu ada beberapa jaringan pada tumbuhan. Yaitu ada jaringan meristem, ada jaringan penyokong, ada jaringan dasar yang dikatakan jaringan parenkin, itu terdapat pada daun, pada mesofil daun. Kemudian ada jaringan pengangkut, ada jaringan pelindung, atau dikatakan epidermis. Nah, ini terdapat pada bagian akar, batang, dan daun. Sekarang kita masuk materi tentang respirasi. Ya, respirasi merupakan proses pernafasan melalui dua tahap,
yaitu pertukaran gas dan respirasi sel. Pertukaran gas adalah pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui alat pernafasan pada tumbuhan, yaitu stomata pada daun dan lentisa pada akar dan batang. Ya, jadi tumbuhan itu anak-anak sekalian, selain dia melakukan fotosintesis, dia juga berespirasi, ya sama seperti kita manusia. Ya, jadi proses respirasi pada tumbuhan itu yaitu nanti menghasilkan makanan dibantu dengan O2 yang dia keluarkan juga air, CO2 dan energi. Berarti sama seperti manusia. Kalau rumus kimianya yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 itu berupa oksigen menghasilkan uap air 6H2O ditambah karbon dioksida 6CO2 ditambah energi kalau pada tumbuhan itu berupa ATP. Ya, itu proses respirasi yang terjadi pada tumbuhan. Nah, sementara ada respirasi sel. Respirasi sel adalah penguraian senyawa kompleks di mana ada karbohidrat, lemak, protein menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi untuk aktivitas. Ya, respirasi sel ini sendiri terjadi di dalam mitokondria, ya, bagian-bagian sebuah sel. Nah, di sini bisa kita lihat alat respirasi pada tumbuhan, tadi udah Ibu katakan adanya stomata atau di buku dikatakan mulut daun. Pada batang dan akar adanya lentisel. Nah, prosesnya tadi sudah Ibu jelaskan secara garis besar, secara rumus kimianya. Secara garis besar yaitu senyawa organik ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air serta menghasilkan ATP, energi ATP. Sementara pertukaran gas pada tumbuhan terjadi secara difusi melalui ruang antar sel, kemudian menuju ke dinding sel, menuju ke membran sel, yang akhirnya masuk ke dalam sel. Selanjutnya, kita sudah membicarakan tentang respirasi atau proses pernafasan pada tumbuhan. Ya, nah, yang paling penting di sini pada daun. Daun melakukan proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu proses pembentukan bahan organik karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari dan terjadi pada sel-sel yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Umumnya tumbuhan hijau. Proses fotosintesis ini sendiri memerlukan air, karbohidrat, cahaya matahari, dan klorofil. Nah, pada rumus kimianya di sini proses fotosintesis yaitu 6CO2 tambah 6H2O dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 tambah O2. Jadi karena fotosintesis ini proses autotrof, dia membuat makanannya sendiri. Sehingga hasil daripada proses fotosintesis itu menghasilkan makanan dan oksigen. Nah, sedikit ini Ibu jelaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengapa pada malam hari kita tidak baik duduk di bawah pohon, sementara pada siang hari boleh. Padahal pada malam hari itu udaranya sangat sejuk. Nah, ini yang perlu kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Pada saat malam hari, tumbuhan itu melakukan proses respirasi. Karena malam hari tidak punya cahaya, sehingga tumbuhan tetap melakukan respirasi pada malam hari. Sehingga pada proses respirasi itu sendiri, ya nantinya kalian memperebutkan O2. Tumbuhan juga mengeluarkan CO2 pada malam hari. Manusia juga mengeluarkan CO2. Jadi kalau kita duduk di bawah pohon, walaupun angin sepoi-sepoi, sejuk, tapi kita tetap berebut CO2. Nah, apalagi kalau tanaman, mungkin ibu kita suka menanam bunga, dia bawa masuk ke dalam rumah, konon ke dalam kamar lagi biar segar katanya. Kalau untuk malam hari itu tidak baik, tapi kalau siang hari ya boleh.
Ya. Nah, pada siang hari ya itu tumbuhan melakukan fotosintesis yang menghasilkan nantinya dia mengeluarkan O2. Dia mengambil CO2 dari kita, kemudian dia mengeluarkan O2 dari tanamannya. Itulah dia fotosintesis yang diolah atau dibuat oleh tanaman itu sendiri. Sehingga pada siang hari silakan anak-anak ibu duduk di bawah pohon belajar, atau di rumah banyak tanaman-tanaman, ya belajarlah di bawah tanaman-tanaman itu, di bawah pohon yang rindang, supaya kita dapat udara yang banyak. Makanya di daerah-daerah terpencil atau di pedesaan ya banyak sekali tanaman, kita masih segar mendapat udara di sana. Beda sekali dengan di daerah perkotaan. Kita berebut O2 di sana, tumbuhan sudah tidak banyak ya. Jadi sudah kurang sehat. Makanya orang daerah pegunungan yang banyak tanaman, yang banyak pohon itu banyak menghasilkan O2-nya. Ya. Selanjutnya kita menuju ke faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis itu sendiri. Yang pertama adalah kadar karbon dioksida di udara, kemudian suhu udara, cahaya yang berupa intensitas cahaya, gelombang cahaya, lamanya penyinaran, air, kadar oksigen, kandungan hara di dalam tanah. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi proses daripada fotosintesis. Nah, selanjutnya kita menuju ke gerak pada tumbuhan. Ya, berdasarkan sumber rangsangannya, gerak pada tumbuhan dapat dibedakan ada gerak endonom, ada gerak etionom. Gerak endonom itu sendiri merupakan gerak yang rangsangannya berasal dari tubuhnya sendiri dan tidak dipengaruhi oleh rangsangannya. Contoh daripada gerak endonom yaitu mengalirnya protoplasma, gerak membelahnya kromosom, kemudian gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Itu dikatakan gerak higrokopis. Ya. Selanjutnya ada yang dari luar. Kalau tadi endonom dari dalam, ini gerak etionom, merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Banyak sekali rangsangan dari luar. Ada beberapa gerak etionom, yaitu yang pertama, ada tropisme, adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme ini sendiri ada yang positif, ada yang negatif. Ya, gerak tropisme positif arah geraknya mendekati rangsangan, sedangkan tropisme negatif arahnya menjauhi rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi yang pertama yaitu dikatakan geotropisme, gerak yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gerak geotropisme ini ada yang positif, ada yang negatif. Gerak tropisme positif, geotropisme positif, itu contohnya akar nantinya menuju ke dalam tanah. Jadi itu positif, sedangkan geotropisme negatif, yaitu di mana batang atau tunasnya menuju ke atas. Itu dikatakan geotropisme negatif. Yang kedua, ada fototropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya cahaya. Fototropisme juga ada dua. Ada fototropisme positif, ada fototropisme negatif. Fototropisme positif yaitu tanaman atau arah tumbuhnya tanaman itu menuju ke arah cahaya. Itu namanya positif. Sedangkan fototropisme negatif yaitu menjauhi cahaya. Itu untuk gerak secara fototropisme. Yang ketiga ada tigmotropisme, yaitu gerakan tumbuhan akibat sentuhan. Jadi kalau dia bersentuhan dengan benda, dia akan bergerak. Ya, seperti misalnya dia geraknya melilit.
Contohnya bisa kita lihat pada tumbuhan sirih. Sirih itu apabila bersinggungan dengan pohon kayu dia melilit. Kalau di Takengon itu kan ada buah apa namanya ya, buah markisa ya. Markisa itu juga melilit, ya kan, tumbuhannya. Jadi itu beberapa contoh daripada gerak yang diakibatkan oleh sentuhan. Selanjutnya ada gerak kemotropisme. Itu dipengaruhi oleh kimiawi. Contohnya yaitu gerak akar ini menuju pupuk, mencari makanan, mencari vitamin dia. Itu dikatakan dengan kemotropisme. Ya, yang terakhir yaitu adalah hidrotropisme, gerak yang dipengaruhi oleh air. Ya, misalnya itu akar mencari air di dalam tanah. Dia bergerak menuju ke dalam tanah. Ya. Selanjutnya ada gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Taksis adalah gerak seluruh tubuh-tumbuhan akibat rangsangan dari luar. Sedangkan arah geraknya itu dipengaruhi oleh arah rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak taksis dibedakan. Yang pertama ada fototaksis, yaitu yang dipengaruhi oleh cahaya. Misalnya, gerakan kloroplas pada tumbuhan tingkat tinggi. Jadi, gerakan kloroplas di daun. Yang kedua, kemotaksis atau gerak yang dipengaruhi oleh kimia. Contohnya, gamet jantan bergerak ke gamet betina pada tumbuhan lumut. Yang ketiga, ada galvanometer, gerak yang dipengaruhi oleh adanya arus listrik. Contohnya, gerak bakteri menuju ke kutub positif atau ke kutub negatifnya. Baik, lanjut. Ada gerak selanjutnya yang gerak esionom, yaitu ada yang dikatakan gerak nasti. Gerak nasti terbagi ada beberapa. Yang pertama, kita katakan ada seismonasti, di mana gerak tersebut tumbuhan bergerak karena kita sentuh. Contohnya daun putri malu. Coba kalian lihat di lingkungan kalian banyak terdapat daun putri malu. Nah, coba kalian sentuh dan amati, dia akan menutup atau bagaimana? Ya. Nah, setelah kalian amati apabila daun itu disentuh, dia menutup, coba kalian amati lagi. Kira-kira berapa menit dia akan terbuka kembali. Ya. Nah, itu contoh daripada gerak yang dikatakan seismonasti. Selanjutnya ada gerak termonasti, di mana gerak tumbuhan karena perubahan suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip akibat adanya suhu yang naik. Selanjutnya, ada dikatakan fotonasti, merupakan gerak tumbuhan karena adanya cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 atau dikatakan mirabilis jalapa. Bisa kalian amati kalau kalian punya bunga pukul 4, nanti pada waktu ada cahaya dia akan mekar pada saat jam 4. Ya. Selanjutnya ada dikatakan niktinasti, di mana gerak tumbuhan karena adanya cahaya gelap. Sebenarnya gelap nggak cahaya ya. Jadi yang gelap yang nggak punya cahaya. Contohnya itu banyak di daerah kita, terutama di Aceh itu pohon belimbing wuluh, ya. Daun belimbing wuluh itu atau apa namanya ya, belimbing untuk dibikin asam sunti. Kenal anak-anak semua kan? Ya, pada malam hari daun belimbing wuluh itu dia tidur. Ya, itulah yang dikatakan gerak niktinasi. Pada saat gelap dia tidur, sama juga seperti kita. Kita manusia mungkin saat gelap juga tidur ya pada malam hari ya. Ada juga satu-satu orang yang begadang mungkin. Ya. Selanjutnya ada gerak nasti kompleks keseluruhan, di mana gerak tumbuhan karena rangsangan, namun jumlahnya lebih dari satu rangsangannya. Contohnya, membuka dan juga menutupnya bagian mulut daun atau stomata pada daun yang disebabkan oleh faktor air, cahaya, suhu,
dan juga zat kimia. Ya, selanjutnya kita lihat skema berikut ini. Ini ada beberapa gerak pada tumbuhan. Yang paling banyak gerak pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor luar. Ya, di mana faktor luar ada tropisme, taksis, nasti. Tropisme terbagi lagi, taksis juga terbagi lagi, gerak nasti juga banyak terbagi. Mungkin di sini ada yang nggak Ibu jelaskan, yaitu haptonasti. Ya, haptonasti itu gerak tumbuhan apabila disentuh oleh hewan. Contohnya tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus itu dia terbuka. Tapi apabila saat hewan masuk, ada jenis serangga yang masuk ke dalamnya, dia nanti menutup dirinya. Itu dikatakan haptonasti. Ya, gerak secara haptonasti. Baik, sebelum kita ini melanjutkan selanjutnya sedikit lagi, ada baiknya anak-anak Ibu, ini akan Ibu kasih sedikit EKPD-nya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, adanya perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil, kalian coba nanti membedakan. Ya, apa sih perbedaan pada akar monokotil dan dikotil, pada batang monokotil dan dikotil, pada daun, pada bunga. Ya, nanti bisa kalian lihat. Jadi ada tabel yang Ibu berikan, yaitu yang pertama kita lihat bagian tumbuhan ada akar. Nah, bagaimana akar dikotil? Perbedaannya dengan monokotil. Yang kedua ada batangnya, ya. Bagaimana perbedaan batang dikotil dan monokotil? Kemudian ada daunnya, ada bunganya. Jadi kalian isi nanti apa saja perbedaannya. Nah, untuk batang Ibu tambah sedikit, ya. Batang tumbuhan monokotil itu tadi pernah Ibu katakan tidak membesar. Sedangkan batang tumbuhan dikotil itu bisa membesar. Nah, besarnya tidak terbatas karena di situ ada lingkaran tahun batang. Ya. Kemudian batang dikotil itu bercabang-cabang. Sementara batang monokotil itu tidak bercabang, hanya satu. Ya. Jadi contohnya kalian bisa lihat di lingkungan kalian mungkin ada tumbuhan pohon mangga, pohon jambu, itu semua dikotil. Nah, coba kalian lihat misalnya jenis jahe-jahean. Sekarang lagi ini ya, lagi banyak mungkin orang menanam jahe. Ya, atau dikatakan kelompok Zingerbaceae. Ya, ada kunyit, ya, itu kan tidak bercabang. Kemudian di rumah kalian mungkin ada kalian tanam pohon tebu. Ya. Kemudian banyak tanaman yang bisa kalian lihat yang tidak bercabang. Yang paling nyata yang bisa kalian lihat itu adalah pada tumbuhan kelapa. Kelapa kan banyak kalian temukan. Ya. Kemudian karena kalian di rumah kan. Nah, ada suara. Kamu Dasar. tadi di mana? Balik. Bu. Ya, suara kreativitas sahabat kreatif semuanya terus stay tune ya Ibu Nurma. Terima kasih Bu ya untuk penjelasannya. Sejenak sebentar Bu ya. Kita iklan dulu atau break sebentar ya Bu ya. Baik, untuk sahabat kreatif jangan kemana-mana, terus stay tune bersama RRI Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Anda sedang mendengarkan Belajar di RRI. Halo kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI, janganlah panik. Kita lawan berita yang menyesatkan. Temani lagu dan berita Asia. Download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar. Dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua, dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta, doa kami untuk kalian semua. Tetap ceria kawan,
Hati tenang dengan doa dan usaha, jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak. Di rumah bersama RRI, belajar bekerja beribadah di rumah. Temani lagu dan cerita asuhan, download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua, dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. RRI sekali di udara, tetap di udara. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Udah oke? Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. Iya, suara kreativitas sahabat kreatif semuanya terus stay tune bersama RRI Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru luar biasa. Cek nih ya. Udah ada suara. Halo? Halo Ibu. Iya, Mas Iya. kedengaran? Iya, Alhamdulillah sudah Ibu. Silakan Oh, untuk ya, materi makasih. berikutnya Ibu. Oke. Bentar ya, kita tampilkan sedikit lagi, mungkin tidak banyak lagi materinya. Di sini, Ibu lanjutkan, Nak. Materi selanjutnya, kita akan mengerjakan EKPD ini, ya. Nanti di rumah, siswa-siswa sekalian, selain di rumah saja, nanti kalian Ibu berikan tugas mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian, ya. Yaitu membedakan mana tumbuhan yang dikatakan dikotil, mana tumbuhan monokotil berdasarkan akar, batang, daun, dan bunganya. Ini Ibu tugaskan kepada anak-anak Ibu untuk melakukan pengamatan terhadap tumbuhan tersebut. Karena Ibu yakin di rumah kalian itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang kalian dapatkan di lingkungan sekitar rumah. Dan jangan lupa nanti kalian menjawab pertanyaannya. Ya, ada pertanyaan yang Ibu berikan di sana setelah kalian mengisi bagaimana bagian tumbuhan akarnya, akar dikotil bagaimana, akar monokotil bagaimana, apa perbedaannya. Batang dikotil bagaimana, batang monokotil bagaimana, dan apa perbedaannya. Dengan kalian mengamati langsung di sekitar rumah kalian. Ya, kemudian daunnya juga, bentuk daunnya bagaimana, tadi udah Ibu jelaskan. Ya, bagaimana bentuk daun pada tumbuhan dikotil, bagaimana bentuk daun pada tumbuhan monokotil. Terakhir, bunganya bagaimana. Nah, dan jangan lupa kalian jawab pertanyaan. Di sini ada pertanyaan yang pertama, sebutkan organ-organ pada tumbuhan. Tadi udah Ibu jelaskan di awal, apa saja organ-organ pada tumbuhan. Yang kedua, tuliskan 2 perbedaan tumbuhan dikotil, batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Minimal 2. Kalau ada 3 boleh. Ya, ada 4 juga boleh. Terakhir, tuliskan 3 perbedaan. Ini bukan batang ya sebenarnya, daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini belajar tentang biologi, yaitu kalian sudah mengetahui struktur daripada akar, batang, daun, dan bunga.
ini kesimpulan kita, di mana ada beberapa jaringan, antara lain ada jaringan epidermis, ada mesofil daun, ada jaringan pengangkut, kemudian ada jaringan parenkim, ya, jaringan penyokong. Nah, itu kalian sudah ketahui. Kemudian kesimpulan yang lain, bagaimana terjadi proses respirasi pada tumbuhan, sudah Ibu jelaskan tadi panjang lebar, kalian sudah dapat memahami. Ya. Kemudian bagaimana terjadinya proses fotosintesis itu sendiri. Dan terakhir, kesimpulan belajar kita hari ini, kalian sudah mengetahui gerak pada tumbuhan ada bermacam-macam. Secara umum ada yang dari dalam, ada yang dari luar tubuh. Ya, itulah kesimpulan belajar kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Nah, ada sedikit pesan dari Ibu ini. Tolong anak-anak Ibu dengarkan baik-baik, ya. Yang pertama, kalian masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Nah, kalau hari ini kalian belajar dengan rajin, ya bisa jadi nantinya masa depan kalian lebih baik. Walaupun ada pandemik COVID-19 itu virus itu, tapi kita tetap belajar. Secara daring kah itu, ya. Walaupun kita tidak bertatap muka di sekolah, cuman dipisahkan oleh tempat saja, Ibu minta kepada anak-anak Ibu agar belajar lebih rajin. Kita bisa sharing nanti seperti ini, contohnya kita belajar di radio, kalian bisa mendapatkan materi dari Ibu supaya kalian belajar dengan tekun. Ya, jadi pandemik ini atau COVID-19 ini merupakan bukan halangan bagi anak-anak Ibu untuk belajar. Ya. Nah, sesuai dengan materi yang Ibu berikan. Ya, ada pesan lagi dari Ibu, yaitu pendidikan ini mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Apa maknanya? Kita belajar memang lelah, Nak. Apalagi sekarang daring, katanya banyak tugas, ya, tapi buahnya nanti akan manis. Ya, istilahnya berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Ya, jadi Ibu mohon, walaupun adanya penyakit COVID-19 ini berasal dari virus dan dapat ditularkan, anak Ibu tetap di rumah aja dengan belajar yang lebih rajin. Ya, karena COVID ini bukan halangan kalian untuk belajar. Tapi yang paling penting kalian harus menjaga kesehatan diri dan keluarga. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Ya, jadi kita dan keluarga kita sendirilah yang jaga. Ya, Ibu ingatkan, lakukan 3M. Ya, jaga jarak, kemudian apalagi memakai masker, kemudian mencuci tangan. Itu yang harus kalian lakukan setiap hari, walaupun keadaan kalian di rumah. Itu yang paling penting kalian jaga untuk menghindari terjangkitnya penyakit yang sekarang lagi mewabah. Ya, jadi dari virus itu dapat ditularkan. Dan yang paling penting di sini, ya, yang perlu kalian ingat yaitu mencegah itu lebih penting daripada mengobatinya. Kalau sudah terjadi, sudah susah. Berarti kita harus mencegah supaya tidak terjadi. Terakhir, sebelum Ibu tutup pada materi ini, Ibu memberikan sedikit pesan. Ya, guru yang bermutu itu dapat melahirkan ribuan orang-orang yang hebat. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini kepada anak-anak Ibu. Nanti diskusinya bisa kalian ketik melalui chat. Ya, jadi di sini tidak ada diskusi. Semoga anak-anak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhi dari pandemi COVID-19, dan kalian semuanya anak-anak Ibu menjaga kebersihan, ya, kesehatan. Jangan lupa ya minum vitamin, jaga kesehatan, jaga diri dan keluarga. Ya, kalau di dalam Al-Quran dikatakan, ya, jaga diri dan keluarga dari api neraka katanya ya. Nah, ini juga begitu. Di dunia juga kita harus menjaga diri dari COVID-19. Semoga anak-anak Ibu selalu sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih buatnya Ibu Hajah Nurmalia SPD MPD untuk pelajaran dan materi di hari ini luar biasa. Semoga bisa diterima oleh adik-adik dan untuk PR-nya segera disiapkan ya karena nanti akan Ibu Nurma periksa ya tentunya Ibu ya. Terima kasih ya Ibu ya. Selamat beraktivitas kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat kreatif demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Demikian untuk adik-adik semuanya pelajaran di hari ini tentang struktur dan fungsi tumbuhan ya dari Ibu Nurma. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi Sekian, COVID. terima kasih. Kalian adalah pahlawan sejati. Sekian, terima kasih. Jaga tiang dan baca kelalian, abejangan saumurahore, biar beta pergi jauh. Benengkalanya lalengan ibu, karena ku tak tresnani dalam sembah bekti di sana ayat dilahirkan di pepende di asu indo tanpa basumba di hari tua aku ketujuh betul. Demikian telah kita ikuti belajar di RRI. Sampai jumpa. Demi yakinlah tegak hati ikhlasku hibah ima pasu pasumi Indonesia merdeka, syukur aku serahkan kehadiranmu Tuhan, yang ku cintai. Engkau ku hargai.